Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Shalom adik-adik semuanya. Shalom Kak. Kok kakak belum kedengaran suaranya ya? Shalom adik-adik. Shalom Kak. Ya, selamat hari Minggu ya untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi di hari ini di ibadah sekolah minggu kita. Semoga adik-adik di rumah semua dalam keadaan yang sehat dan tetap bersuka cita. Nah, adik-adik, kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik singkirkan dulu hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan sekolah minggu. Adik-adik sudah pada mandi kan? Sudah Kak. Ada yang belum mandi? Ya, semua pasti sudah mandi, sudah sarapan dan sudah siap untuk ibadah sekolah minggu, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa dalam saat teduh. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa dalam saat teduh. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu kakak sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu Kakak. Ya, seperti yang kakak katakan tadi, kakak berharap semua adik-adik sekolah minggu dalam keadaan yang bersuka cita dan gembira. Kenapa? Karena kalau kita bersuka cita dan gembira, hati kita senang, kita bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik meskipun kita masih menjalankan aktivitas meski dari rumah. Ya adik-adik, nah untuk memulai ibadah kita akan angkat lagu pujian bersama-sama, Hati yang Gembira. Ya, adik-adik boleh tepuk tangan, ajak mama papanya untuk bertepuk tangan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Kita angkat lagu pujian sekali lagi. Adik-adik dimohon untuk bangkit berdiri. Lebih semangat ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Yang gembira, Tuhan senang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami, di mana Tuhan masih memberkati tidur kami semalam tadi, memberikan kami mimpi yang indah dan membangunkan kami pagi ini dengan keadaan yang sehat dan bersuka cita.
Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, hati yang gembira adalah obat. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bergembira bersama dengan kami. Kami di sini ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Adik-adik katakan amin. Ya Kak, aku mau tanya deh, kakak punya seorang sahabat gak? Ada dong, Kak. Iya, sahabat baik? Iya. Biasanya kakak kalau punya sahabat itu ngapain aja, Kak? Suka nyanyi bareng. Nyanyi bareng. Suka main bareng. Oh, terus apa lagi, Kak? Suka belajar bareng juga. Iya, pokoknya melakukan semua yang bersukacita bersama sahabat ya, Kak ya? Iya dong. Iya, sahabat satu sobat kita. Nah, tapi Kak, ternyata ada satu sobat kita yang betul-betul setia dengan kita. Siapa, Kak? Ada satu sobat yang sangat setia dengan kita. Saat kita sedih, saat kita sendirian, dia tidak pernah meninggalkan kita. Kakak tahu siapa? Pasti Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah bagaimana? Setuju? Ada satu sobat kita yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mari kita angkat lagu pujian. Ada satu sobatku. Kita nyanyikan secara bergembira ya adik-adik. Boleh ajak mama papanya untuk ikut bertepuk tangan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lebih semangat dan gembira ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. sebut lagi namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, kita akan membacakan epistel kita pada minggu hari ini dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Ya, adik-adik sudah ketemu Galatia dari perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Perjanjian baru, Kak. Iya, bagus, dari perjanjian baru. Sudah ketemu? Sudah, Kak. Ya, kita akan membacakan epistel kita secara bergantian. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Nanti kakak mulai dulu ayat 22, adik-adik ayat 23, begitu seterusnya. Dan ayat ke-26 kita bacakan secara bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kita bersama-sama, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian epistel kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah membacakan epistel kita. Sekarang waktunya kita mau menghafal ayat hafalan kita. Kak, dari mana ayat hafalan kita, Kak ya? Dari Galatia 5 ayat 25. Iya, masih dari ayat yang tadi. Dari Galatia 5 ayat 25. Sudah? Kita hafal bersama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri dulu supaya kita menghafalnya bersama-sama. Gak usah lihat Alkitab, cukup lihat kakak-kakaknya saja ya. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sudah bisa adik-adik? Kita coba yuk sekali lagi. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama belajar menghafal ayat hafalan kita. Nah sekarang kakak berikan waktu kepada adik-adik untuk kembali menghafalnya sendiri dulu. Ya kakak beri waktu, nanti kita akan kembali bersama-sama menghafalnya. Nah adik-adik sudah hafal? Yuk. Sudah Kak? Ya ayo sekarang kita sama-sama ucapkan ayat hafalan kita pada minggu hari ini dari Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sudah bisa adik-adik? Wah mantap ya. Adik-adik boleh nanti setelah selesai ibadah direkam, boleh dikirim ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Bagus. Kak, kita sudah nyanyi, sudah bergembira, sudah berdoa. Ternyata ada satu hal lagi yang kita rindukan Kak dalam ibadah. Apa ya Kak? Apa ya? Ada Kak suatu hal lagi, kita sudah nyanyi, sudah berdoa. Ternyata ada satu lagi yang kita rindukan, yaitu mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kakak masih ingat nggak apa firman Tuhan minggu kemarin? Tentang apa ya Kak? Tentang apa ya adik-adik? Nah, kalau adik-adik mengikutinya terus pasti adik-adik tahu ya. Nah, adik-adik minggu ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh inang pendeta kita dan kakak sekolah minggu. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkapkan siapa
sekali lagi ayatnya yang pertama. Kitab suci hartaku, tak bernilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah minggu online kita, Sekolah Minggu HKBP Jambi. Oleh karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, kalau pada hari ini Tuhan masih tetap bersama-sama dengan kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu dan kami juga mau belajar dari firman Tuhan. Oleh karena itu, terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, terlebih-lebih dengan cerita yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kami. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hati pikiran kami, biar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ayo kita buka Alkitabnya masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Adik-adik sekolah minggu di rumah, demikianlah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan yang berbicara mengenai Pentakosta.
Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kakak guru sekolah minggunya bercerita tentang hari Pentakosta ini. Kita simak ya bersama-sama, kita duduk yang manis untuk mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita. Kami persilakan buat kakak kami untuk bercerita bagi adik-adik sekolah minggu. Hai, apa kabar adik-adik? Puji Tuhan semuanya sehat dan tetap semangat. Judul cerita kita hari ini adalah Roh Kudus selalu menyertaiku. Hari ini nama minggu kita adalah Minggu Pentakosta, yang artinya adalah turunnya Roh Kudus. Adik-adik tahu apa itu Roh Kudus? Ya, pintar. Roh Kudus diartikan sebagai roh kebenaran yang berasal dari Allah. Menurut adik-adik, untuk apa ya Tuhan menurunkan Roh Kudus? Terus bagaimana ya kejadian turunnya Roh Kudus itu? Nah, Kak Lina akan menceritakannya. Semuanya duduk yang manis. Setelah Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dosa manusia, kemudian pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup kembali, dan kita peringati sebagai hari Paskah. Dan 50 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke sorga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkumpul dalam suatu ruangan. Di sana mereka bernyanyi bersama-sama dan berdoa. Ketika mereka sedang berdoa, adik-adik, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya seperti terdengar tiupan angin yang sangat kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Roh Kudus datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari sorga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Nah, murid-murid Yesus sangat senang. Roh Kudus datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing datang ke Yerusalem. Mereka semua berkata dengan bahasa yang berbeda-beda. Pada waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang dan melihat. Suara apa itu? Tanya mereka. Mereka semua kepo, adik-adik. Mereka kemudian mencari dan menemukan murid-murid Tuhan Yesus sedang menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang ajaib. Nah, lalu Petrus keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang banyak itu. Lalu Petrus memberitahukan bahwa apa yang terjadi sekarang sudah tertulis di Alkitab. Kemudian orang-orang banyak itu bertanya, apa yang harus kami lakukan agar menerima Roh Kudus? Tanya mereka. Akhirnya 3.000 orang kurang lebih adik-adik mereka bertobat
lalu percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Nah, adik-adik, Tuhan mencurahkan roh-Nya kepada siapapun yang percaya kepadanya, termasuk kepada adik-adik. Coba, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, puji Tuhan. Semuanya mengangkat tangan ya. Artinya adik-adik semua percaya kepada Tuhan Yesus. Good. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan tinggal di dalam hati dan pikirannya. Roh Kudus akan menghibur kita, menolong kita, mengajarkan segala sesuatu yang baik pada kita, dan mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Nah, adik-adik, sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, tugas kita untuk bersaksi di tengah dunia ini. Bagaimana caranya? Caranya misalnya pertama, jangan takut berkata dan bertindak jujur, karena Roh Kudus yang akan menyertaimu. Yang kedua, jangan takut mengatakan kebenaran, karena Roh Kudus yang akan melindungimu. Dan yang ketiga, jangan takut berbuat baik, karena Roh Kudus yang akan menjagamu. Jadilah saksi Tuhan dalam setiap tingkah lakumu. Selamat berPentakosta. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengar cerita yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Roh Kudus sudah Tuhan berikan. Roh Kudus sudah Tuhan curahkan untuk kita semua, orang-orang yang percaya kepada Yesus, juga kepada adik-adik yang di rumah. Oleh karena itu, tadi kata Kak Lina, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus harus hidup jujur, berani berkata yang benar, enggak perlu takut melakukan yang baik, karena ada Roh Tuhan yang mengajarkan dan menyertai kita. Tadi juga epistel kita sudah mengingatkan mengenai buah-buah roh. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Apa tadi buah-buah roh dalam epistel kita? Ada kasih, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan banyak lagi di situ ada buah-buah roh. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, marilah kita tunjukkan dalam kehidupan kita bahwa Roh Tuhan ada di dalam kita. Hasilkanlah buah-buah roh. Jadilah anak sekolah minggu yang mau senantiasa hidup dalam kejujuran, berbuat yang baik, mampu saling mengasihi kepada siapapun dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah Roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kita semua, kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami hingga pada saat ini, di mana Tuhan mencurahkan Roh-Mu kepada kami. Oleh karena itu biarlah kami, terutama anak-anak-Mu sekolah minggu, dimanapun mereka berada, mereka mampu hidup di dalam Roh-Mu, menghasilkan buah-buah roh di tengah-tengah kehidupannya, menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa hidup di dalam kebaikan, menyatakan kebenaran, serta senantiasa bersikap jujur dalam kehidupannya. Kami yakin dan percaya jika Roh Tuhan ada di dalam kami satu persatu, maka kami akan menghasilkan buah-buah roh yang baik di tengah-tengah kehidupan kami bersama-sama dengan sesama kami manusia.
Oleh karena itu Bapa, Engkaulah yang menyertai kami di dalam roh-Mu, sehingga kami pun mampu hidup seturut dengan keinginan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa permohonan kami ini, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hari Pentakosta. Nah tadi Inang Pendeta sama Kak Lina sudah sebutkan bagaimana hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak boleh lagi nakal dan berbohong. Nah adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu kita yang terakhir. Sebelum kita menutup ibadah kita, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik sekolah minggu, mari kita tutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati. Hallelujah, hallelujah.